Berikan kepada aku 1000 orang tua. Aku akan pindahkan Gunung Semeru. Tapi berikan kepadaku 10 orang pemuda yang bersemangat dan cinta terhadap tanah tumpah darahnya. Aku akan guncangkan seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Soekarno. Menyebut nama Soekarno adalah sama halnya seperti kita membuka halaman pertama sebuah kitab besar sejarah kemerdekaan Indonesia. Gerbang sejarah inilah sebagai pembuka rekam jejak bangsa Indonesia dalam merebut kedaulatannya, mempertahankan dan mengisinya hingga saat ini. Begitu monumentalnya sejarah Bung Karno, maka sangat layak bagi kita untuk terus mengenang dan mempelajarinya bersama. Soekarno lahir di Lawang Seketeng, Surabaya, 1 Juni 1901. Beliau adalah putra kedua dari Raden Sukemi Sostrodihardjo dan Ibu Ida Ayu Nyoman Reisrimben asal Buleleng, Bali. Sejak kecil, jiwa kepemimpinannya telah terlihat begitu nyata. Kecerdasan, kemampuan mengeluarkan ide dan gagasan, penguasaan terhadap begitu banyak bahasa asing, seolah-olah secara sadar telah menjadi bekal yang begitu kuat sebagai persiapan untuk menjadi seorang pemimpin besar kelak. Terlahir dengan nama asli Kusno Sostrodihardjo. Kemudian sang ayah mengganti nama beliau menjadi Soekarno yang diambil dari nama Panglima Perang Bratayuda karena beberapa alasan kesehatan. Soekarno kecil kemudian memulai pendidikannya dengan bersekolah di SD Islande School. Kemudian sang ayah pada tahun 1911 memindahkan beliau dan memasukkan sekolah ke ILS, kemudian melanjutkan ke HBS di Surabaya. Pada tahun 1921, Soekarno hijrah ke Bandung dan melanjutkan pendidikan tingginya di Sekolah Teknik Hogeschool, jurusan Teknik Sipil, dan pada tahun 1926 berhasil menyelesaikan pendidikannya dengan meraih gelar insinyur. Selanjutnya, Insinyur Soekarno memasuki sebuah fase baru dalam hidupnya, yaitu fase masa pergerakan nasional. Aksi monumental Soekarno muda pada fase ini adalah dengan didirikannya sebuah organisasi, yaitu Algemene Study Club di Bandung. Organisasi inilah sebagai awal oleh Soekarno dan beberapa tokoh besar lainnya membentuk sebuah partai, yaitu Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927. Saudara-saudaraku, melalui partai itulah Soekarno bersama beberapa tokoh lainnya menjadikan kendaraan politik dan beraktivitas politik. Sudah barang tentu aktivitas politik Soekarno ini mendapatkan tentangan dan tekanan yang luar biasa dari pemerintah kolonial Belanda saat itu. Sampai-sampai Insinyur Soekarno melakukan sebuah perlawanan yang luar biasa melalui sebuah pidatonya yang begitu menggugah yang terekam dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi Jilid 1 pada tahun 1929 yang berbunyi, "Kaum imperialis, perhatikanlah, apabila dalam waktu yang tidak lama lagi Perang Pasifik akan menggelegak, menyambar-nyambar, membelah angkasa. Apabila dalam waktu yang tidak lama lagi Samudra Pasifik akan merah oleh darah
dan bumi di sekitarnya akan bergetar oleh ledakan bom dan dinamit. Maka pada saat itulah bangsa Indonesia akan melepaskan dirinya dari belenggu penjajahan dan menyatakan dirinya sebagai bangsa yang merdeka. Saudara-saudaraku, fakta menyedihkan terjadi saat itu. Setelah malamnya berpidato, Bung Karno dan beberapa tokoh PNI lainnya ditangkap dan dipenjarakan di Yogyakarta. Selang 1 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1930, Bung Karno dihadapkan pada sebuah sidang kolonial Belanda. Saat itulah Bung Karno menyampaikan sebuah pidato pembelaan yang dikenal dengan pledoi paling fenomenal saat itu, yaitu Indonesia Menggugah. Pledoi ini ditulis oleh Bung Karno di balik jeruji besi penjara. Melalui pledoi inilah Bung Karno menyampaikan kritikan yang tajam terhadap perpolitikan dunia internasional saat itu, juga terhadap betapa terpuruknya kondisi bangsa Indonesia di bawah kolonial Belanda saat itu. Beberapa waktu kemudian, pledoi ini menjadi sebuah dokumen politik, bukti perlawanan Bung Karno terhadap kolonialisme dan imperialisme. Saudara-saudaraku, akhirnya fakta berkata lain. Soekarno ternyata kemudian divonis 4 tahun dan dijebloskan ke penjara Sukamiskin. Walaupun setahun berikutnya beliau kembali dibebaskan dengan syarat agar tidak melanjutkan aktivitas politiknya. Namun, bagi seorang Soekarno yang memiliki jiwa patriotisme yang luar biasa, tentu ini bukanlah perkara mudah. Beliau terus melanjutkan aktivitas politiknya. Bahkan beliau berkata, seorang pemimpin tidak akan mundur karena hukuman. Aku masuk penjara karena memperjuangkan kemerdekaan, dan aku meninggalkannya dengan tujuan yang sama. Saudara-saudara, bangsa Indonesia yang merdeka. Setelah masa pergerakan nasional, Soekarno tiba pada fase perang revolusi. Pada fase ini ditandai dengan kekalahan pemerintah kolonial Belanda terhadap pemerintah Jepang pada tahun 1942. Momentum inilah yang digunakan oleh Soekarno untuk kembali ke Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, beliau memulai aktivitas politiknya dengan melakukan pidato di hadapan sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, sekaligus mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Hadirin, pada tanggal 7 Agustus 1945, Bung Karno dan Hatta kemudian ditunjuk sebagai ketua dan wakil dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Saat itulah Bung Karno dan Hatta merumuskan sebuah negara yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, saat yang ditunggu pun tiba. 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta atas nama seluruh bangsa Indonesia menyatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di depan halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, diiringi oleh kibaran sangsaka merah putih dan lagu Indonesia Raya. Hadirin, tanggal 17 Agustus dipilih oleh Bung Karno bukan tanpa alasan. Beliau secara khusus menunggu momentum ini karena 17 Agustus saat itu bertepatan dengan momentum Ramadan, seakan ingin menyampaikan sebuah pesan kepada kita bahwa kemerdekaan yang kita raih saat itu adalah sepenuhnya berkah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mengawali roda pemerintahannya, Soekarno dihadapkan dengan kondisi yang cukup pelik saat itu. Karena bertubi-tubi Soekarno menghadapi kondisi yang serba memprihatinkan. Salah satunya adalah provokasi dari pemerintah kolonial Belanda yang membonceng tentara sekutu, sehingga menyebabkan meletusnya perang pada tanggal 10 November 1945. Hal inilah yang kemudian menyebabkan Presiden Soekarno saat itu memindahkan ibu kota Jakarta menuju Yogyakarta. Belum lagi diperparah dengan pemberontakan PKI di Madiun di bawah musuh. Dan diperparah lagi dengan terjadinya agresi militer Belanda yang kedua, yang pada akhirnya mengakibatkan ditangkapnya Soekarno dan diasingkan ke Brastagi, Prapat, kemudian Bangka. Walaupun kemudian pada tahun 1949 Soekarno dikembalikan ke Ibu Pertiwi. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, pada akhirnya tak ada yang mampu melawan waktu. Tibalah akhirnya fase di mana jatuhnya sang presiden. Fase kejatuhan Presiden Soekarno diawali dengan berpisahnya Bung Karno dengan Muhammad Hatta karena Bapak Muhammad Hatta mundur diri dari dunia perpolitikan Indonesia. Belum lagi pemberontakan-pemberontakan yang terjadi saat itu semakin memperkeruh suasana. Pada akhirnya kekuasaan Indonesia beralih ke dalam genggaman Soeharto. Soekarno pada saat itu mulai menghadapi masa-masa kritis dalam hidupnya. Beliau mulai sakit-sakitan dan pada akhirnya Presiden Soekarno menghembuskan nafas terakhirnya di RSAD Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970. Kemudian jenazahnya dimakamkan di Blitar di samping makam ibunda tercinta. Pada tanggal 23 Oktober 1986, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai pahlawan proklamator kemerdekaan melalui Kepres nomor 81 1986. Inilah akhir riwayat hidup dari seorang putra terbaik bangsa, peraih 26 doktor honoris causa dari berbagai universitas dalam dan luar negeri. Selamat jalan Bapak Proklamator Indonesia. Selamat jalan Sang Putra Fajar. Merdeka, merdeka, merdeka!